santai. Halo, ketemu lagi dengan Pak RT. Sekarang ini rubrik baru atau Rubrik baru. obrolan sore. Obrolan Nah, ini sore. ada kopi. Pak RT udah bisa ngopi. Ada cemilan yang udut-udut. Jadi gini, kemarin tuh Mana Mas Doni? Oh. aku kan diminta untuk ngiringin salah satu musisi berbakat ya, Angga. Jadi Oh gitu. aku aku makanya aku nyilih basmu. Karena Pak RT nggak punya bass, aku nyilih pinjem bassnya Mas Ade Amijaya. Ya. Nah, ini sekarang ngembaliin di rumahnya. Ternyata sore-sore gini santai, rumahnya enak itu di halaman. Kita nongkrong sambil ngobrol. Karena ternyata dari kemarin tuh yang kemarin aku ngiringin ya, itu seru ceritanya. Seru. Oke. Bagi-bagi kita bagi-bagi ya. Jadi seru. Nah, ini rubrik ini obrolan santai. Jadi aku lebih ngobrol sama temen lah gitu. Bang Ade temen lama. Ada di podcast musisi biasa podcast di lihatnya edisi kedua itu. Edisi kedua. Oh iya itu ya, pas itu ya. Pas itu. Ngobrol kayak ini. Apa itu? Iya, kemarin cerita, itu. Cerita dong. Gimana, review cerita. dulu ya, tak review ya. Oke. Kan itu juga pengamat toh. Nah, menurutku itu kemarin tuh apa ya? Itu kemarin kan ujian akhir ya, ujian akhir. Teman-teman dari ISI ya. Kebetulan ngiringin pop jazz. Kebetulan aku ngiringin Angga itu ya. Angga gitaris ya, gitaris. Mungkin yang tahu gitaris blues ada atau dia juga punya band toh, Taksu yang itu ya seneng toh. Seneng. Karyanya kan bagus-bagus. Mulai. Karyanya bagus-bagus. Toh. Aku ngiringnya Angga ngono kae. Dan Angga kan fokusnya di slide dia. Oh, gitu ya. Ya, jadi dia pakai resonan gitu. Oke. Dua lagu yang satu pakai resonan, yang satu pakai elektrik. Tapi intinya dia fokus pada penelitian slide, permainan slide. Itu bisa diterapkan di berbagai macam musik dan tidak harus open tuning. Kalau Delta kan open biasa. Seperti teman-teman nama kayak Heri Firmansyah, ya kan, yang sering main Heri Firmansyah dan sebagainya itu kan kebanyakan Delta open ya. Nah, tapi ada yang menarik Ki. Itu gimana tuh Mas Doni? Menariknya di mana? Nah, menurutku sebenarnya kan ini banyak nih aku menganggap anggapan bahwa wah ISI itu nggak mencetak mencetak musisi yang siap gitu. Gitu. Kan banyak yang gitu. Oh, kok gitu toh? Banyak yang bilang gitu ya. Iya. Ini loh ya. Aku cuma dengar. Tapi aku setelah melihat itu, ternyata sebenarnya itu mereka siap sekali loh. Sangat siap sekali menurut Mas Doni. Oke, terus aku jadi penasaran, aku jadi pengen nonton aslinya ini. Aslinya pengen nonton kayak. Jadi secara konsep, secara inovasi, secara disiplin, itu masuk semua. Jadi hampir ada berapa ya, sekitar hampir 20 penampil lah ya. Itu menurutku nggak ada yang under. Jadi kayak konservatorialnya kayak Berkeley itu loh. Iya. Terus jadi banyak yang punya apa ya, kayak inovasi baru umpamanya, aransemen yang istimewa gitu, konsep yang dalam pertunjukannya istimewa gitu. Dan satu lagi yang aku cermati atau aku lihat bahwa secara visual itu nggak ada yang under. Jadi mereka benar-benar menyiapkan, berarti nggak hanya secara teknis. Berarti atau ibaratnya tadi berita-berita angin tadi itu terpatahkan pada tadi. Terpatahkan menurutku loh ya. Oke, terpatahkan berarti. Jadi kalau yang bilang bahwa wah kelihatannya masa depannya itu nggak begitu bagus karena nggak mencetak musisi-musisi yang inovatif ya, enggak sih menurutku. Jadi
masa depan permusikan di Jogja sini nasional pun salah satunya dari isi ini mesti berperan besar sih nantinya nek menurutku. Nah menurut pengalaman situ, jadi aku manggilnya lur ya. Lur. Ini lur, ini lur. Itu loh, hal-hal itu loh, hal-hal yang kayak ngono ki piye? Karena aku neng kene yo di sini kan kadang teman-teman ini kurang ya, maksudnya kurang memperhatikan hal-hal sing visual, disiplin, dan sebagainya. Menurutmu situ setuju nggak sama saya? Ada setujunya, mungkin ada enggaknya juga. Maksudnya kalau setujunya itu hal-hal seperti tadi itu, kalau kita balik ke tadi Mas Doni menyinggung mungkin nggak di Berkeley gitu. Aku punya teman di Berkeley ya, maksudnya yang memang lulusan sana. Jadi satu hal yang selain dia omongin segala teknis, terus menjaga intuisi musik tadi juga dan sebagainya, itu mereka juga hal yang berkaitan dengan business of music itu dalam hati stage 8 dan sebagainya. Kok di Berkeley itu hal yang wajib mereka obrolin. Salah satu hal yang wajib mereka obrolin loh ya. Maksudnya, itu mungkin apa ya? Jadi hal bagus yang buat teman-teman yang mungkin adik-adik yang secara ini mungkin macam pendidikan di isi dan sebagainya, itu mungkin hal-hal seperti itu juga harus dimulai ini ya. Kelihatannya itu berlaku, maksudnya sekarang berlaku di teman-teman adik-adik isi itu. Wah, keren berarti ya. Mereka konseptual. Jadi kelihatannya gitu. Karena itu memang sebenarnya harus dilakukan. Lah iya, karena kan diobrolin. Iya, kan mau nggak mau kan entah itu mereka bermain dimanapun itu kan termasuk performance ya, maksudnya termasuk performance ya, maksudnya entah itu prepare dari mungkin dari sekolahan jalanan dan sebagainya, bahwa di situ dituntut ada memang seperti yang Mas Doni tadi bilang sebenarnya itu. Iya. Aku ngelihatnya ya bukan gimana kalau di sini memang mungkin itu salah satu kendalanya ya. Itu kurang dibicarakan ya. Masalah stage X dan sebagainya. Termasuk bisnis of musiknya juga itu. Business of music. Karena di awal tadi ngomong di belakang, mereka anak-anak muda itu sudah mikirin, maksudnya bahwa di musik ini juga salah satu profesi yang punya kasta tinggi ya, maksudnya gitu loh, maksudnya. Jadi ngomong-ngomong bisnis musik itu kemarin kan aku dipinjemin buku itu juga. Udah dibaca belum? Udah dikit. Sidik. Oh iya. Walaupun itu buku lama ya. Buku lama. Buku lama tapi apa ya? Itu sangat berguna sih. Apa judulnya? Making of business music ya. Jadi memulai bisnis musik ya. Seperti musik ya. Sebagai industri bisnis bagaimana memulainya. Itu buku yang nulis itu buku lama itu. Basisnya Megadeth. Jadi salah satu band metal ya sebenarnya, tapi kan itu salah satu band metal yang sangat besar juga. Walaupun buku lama tapi menurutku menarik. Yang aku tapi baru baca bahwa yang kulitnya bab pertama itu pentingnya teamwork. Itu teamwork. Baru sampai situ ya? Iya. Setelah pendahuluan itu aslinya menarik toh, berarti menarik. Menurutmu teamwork itu gimana? Lah itu makanya penting menurutku, soalnya kan nggak semua pemain itu mengerti part-part untuk teamwork itu kan banyak tuh, maksudnya termasuk kru, termasuk manajer bisnis, manajer aja ada manajer bisnis yang hubungannya nanti mungkin sama pasal-pasal dan sebagainya, yang misalnya nanti mungkin kalau kita terapin di sekarang ini di platform digital itu kan juga ada aturannya itu. Jadi legal. Legalnya itu kan seperti dibahas di buku itu juga kan, maksudnya. Nah, itu tinggal istilahnya
terjemahin sama yang sekarang aja. Iya. Yang teknologi ini. Kalau teamwork tetap penting menurutku sih, tetap penting. Teamwork itu penting sekali karena nggak semua pemain itu ngerti akan bisnisnya ya, maksudnya. Jadi memang ajan kayaknya ya. Ajan. Apa nunggu ajan dulu? Nunggu ajan dulu. Nunggu ajan dulu. Gak apa-apa. Masih lumayan terang tapi lumayan cerah. Kalau ini iya, alhamdulillah nggak hujan. Nggak hujan. Jadi masih nyore ini ngopi dulu. Ngopi dulu. Nanti mungkin kita nggak lama-lama karena butuh sholat juga nanti kan. Kita mulai lagi? Kita mulai lagi. Oke. Mulai. Oke. Ya tadi adzannya udah, kita masih ada beberapa menit lah ya. Lanjutan ya, lanjutnya obrolan sore ya. Obrolan sore. Jadi aku kemarin ya beberapa waktu ini kan banyak melihat acara band-bandan atau kenal dengan beberapa band baru yang lama juga ketemu lagi. Tapi ada satu yang menggelitik ya tentang performan terutama di Jogja ini loh ya. Walaupun acara cilik apa acara gede itu kan sebenarnya kalau aku lihat performan musisinya pemain bandnya itu kok kurang ya. Nek nggo visual ditonton itu kurang ya. Itu lalu aku agak jelek dengan kemarin pas ujian akhir isi, ini performanya memang secara visual ditonton enak gitu. Nek menurutmu secara ini sebenarnya tanggung jawab musisi itu biar nek menurutmu loh? Menurutku ya, mungkin dibedain dulu maksudnya antara musisi karya, kita ngomongin profesional semua ya maksudnya, profesional semua ya maksudnya. Musisi karya sama musisi mungkin reguler dan itu mungkin penyikapannya sedikit berbeda itu maksudnya dari segi teknisnya apa maksudnya. Kalau musisi karya menurutku ya itu entah dia membawakan apapun ya maksudnya itu juga sebenarnya bisa berlaku juga buat musisi reguler juga ada pengaplikasian latihan sebenarnya menurutku. Jadi latihan itu ya. Sekarang kita mau gimana mau ngasih showcase yang istimewa yang berkesan yang apa yang sedangkan kadang-kadang untuk karena beberapa temen juga itu ada yang menggampangkan itu juga gitu loh. Yang penting karena biasa bermain mungkin terus udah beberapa waktu tidak ketemu terus ayo ini ada job nih, ada ini nih. Mereka langsung beberapa pancal. Nah, sini kan istilahnya pancal mubal. Nah, itu menurutku kurang pas menurutku. Kurang pas aja tetap latihan itu. Iya sih. Nah, menurutku harus itu. Aku sebagai orang yang nggak pernah telat latihan setuju gitu. Tegak telat latihan aja toh. Jadi bahkan beginilah kita bisa bedain aja. Ini bahkan musisi yang tiap hari bermain sama satu musisi dalam arti kita ngomongin band ya. Band ya yang memang bertemu walaupun mereka profesinya musik gitu loh maksudnya ya. Terus mengerjakan sesuatu atau ada kerjaan, ada showcase, bertemu di panggung dan kita di-share materinya sama orang yang memang bahkan ya mungkin baru belajar pun gitu loh ya. Maksudnya baru belajar pun apa dan sebagainya, tapi mereka latihan rutin. Tetap enak dilihat yang latihan. Pasti sudah. Walaupun itu lumayan pemula padahal kita ngomongin itu ya, kita lumayan pemula itu enak. Hanya tinggal di-create gimana biar enak secara musikalnya udah bagus. Tinggal gimana caranya enak dilihatnya. Kan gitu. Maksudnya tinggal di-create itunya. Itu masalah waktu lah kalau teman-teman pemula ini ya. Aku melihat juga ya bukan gimana tapi ya mungkin juga kita juga mengalami. Kita juga kan dilihat, kita juga kan musisi juga mesti dilihat. Kan memang dari segi pribadi ya. Nek kita kalau nggak latihan kan pasti yakin. Iya toh. Ayo. Bawa sak pinter-pintere lho. Sak wangun-wangune nek menurutku kalau kita nggak latihan itu mesti ada kadar ketidakyakinan. Karena itu kita ngeband, kita bersama orang lain. Kalau kita sendiri mah kita terserah. Solo terserah. Bahkan mungkin Mas Don, maksudnya
Oke. Lihat Skopos, kita ngambil contoh dari podcastmu sebelumnya aja lah, maksudnya kayak jenengan pernah wawancara sama siapa ya kayak Harley Yoga sama sekalian kita yang senior kita, guru kita Mas Henry. Mereka sebenarnya poinnya sama tuh sebenarnya. Pengaplikasian latihan sebenarnya. Mas Hendy aja kalau walaupun dia bertemu dia selalu nganu toh. Maksudnya effortnya lebih gitu loh maksudnya. Kita kan bisa lihat dari situ kan maksudnya. Nah, maksudku seperti itu juga. Musisi sekarang ini maksudnya senior Mas Hendy aja dia masih ngulik. Iya kan? Masih ngulik yang baru-baru kayak kemarin tuh aku malah lupa namanya. Dia banyak suka lik-liknya siapa itu kan udah basis yang era sekarang gitu. Dia juga tetap ngulik. Nah, yoga jelas itu. Dia kan 8 jam sehari gitu. Dia mesti berlatih sendiri. Belum lagi yang itu ya betul. Kan? Nah, itu makanya sekelas mereka aja kayak gitu loh, Mas Doni. Apalagi tahun 2025 ini ya. Tahun 2025 kita perform udah nggak pernah latihan, jarang latihan maksudnya. Maaf aja ya maksudnya. Mungkin mendem neng panggung dan sebagainya itu. Iya. Terus akhirnya Arab miso oleh rada. Apalagi kita meng-create itu sebagai apa namanya sebuah bisnis showbiz ya maksudnya. Kita yang harus sebenarnya dibudidayakan maksudnya. Kita melihat apa namanya pertunjukan itu berbayar sebenarnya itu bagus juga. Nah, maksudnya yang sudah banyak di teman-teman lakuin di kota-kota lain lah gitu, terutama mungkin Bandung dan Jakarta dan sebagainya itu. Nah, itu mulai habit kayak gitu tuh harus industri musiknya di Jogja tuh minimal dari teman-teman band-band ini market basicnya itu meng-create itu. Nah, balik lagi tadi maksudnya andai kata itu bisa punya habit yang memang kita harus maksudnya kita mau mendukung band karya ini band ini kita harus dan itu di-create ada tiketing dan sebagainya itu bagus ya gitu. Tuntutnya di situlah itu musisi itu juga gitu. Kan harus menampilkan minimal kudu tenanan istilahnya memang membangun lagi profesionalitas betul musik itu sendiri ya. Di Jogja ngono ya maksudnya. Di Jogja sekarang kan udah mulai katanya aku juga ngelihat salah satu sebut merek enggak apa-apa tapi salah satu gerakan itu bahwa menghargai karya itu sudah dimulai sebenarnya dari dulu. Aku ingat bahwa dulu itu rombongannya lupa aku, Menus dan kawan-kawan itu udah seperti itu. Walaupun tiketnya sukarela dulu. Betul. Nah, sekarang sudah ada organize yang gig skala menengah itu yang berbayar itu. Yang rutin tuh simak siar itu. Simak siar itu kalau menurutku sih bagus sekali ya. Itu salah satu. Ini bukan masalah maksudnya, bukan masalah harga berapa dan berapa, tapi emangnya habit kayak begitu, cara kayak gitu tuh memang harus dibudidayakan ya menurutku ya. Dan itu mungkin bisa juga merangsang untuk si seniman atau musisinya juga untuk lebih profesional juga. Oh iya. Latihan gue balik lagi ke situ. Latihan sampai konsep performing gitu karena dilihat dan didengar. Kan sekarang kalau aku sih niatnya masih agak kadang jelek. Ada yang band yang dilihat bagus, tetapi didengar biasa aja. Secara aransemen, secara karya biasa aja. Ada juga yang secara musikal istimewa, tapi ditonton kok. Iki wong. Iya. Wong dolan ning panggung ngono lan beda no. Begitu on stage sama off stage kan atau paling ekstrim ngene lur, maksudnya gini, maksudnya head to head aja, maksudnya antara misalnya ada panggung tiba-tiba ada band yang memang ketemunya di panggung, terus ibaratnya share materi itu mungkin lewat WA, lewat apa toh, sama memang ada band yang memang dia tuh latihan gitu. Balik lagi tadi, walaupun itu pemula apa enggak, pemula aja bisa kelihatan bagus apa enggak,
itu pasti lain. Iya. Udah itu Iya, lain itu. Itu udah lain itu pasti. Ya. Pasti itu udah tuh. Kembali lagi ke tadi ujian akhir itu, makanya kelihatan banget itu kemarin kalau menurutku. Wah, mereka berlatih mengkonsep semuanya karena mereka anggap itu ujian. Itu serius, itu resmi. Jadi ya untuk sebuah apa ya pertunjukan seneng aku nonton. Yes. Wah, padahal nggak semuanya juga karya sendiri. Mereka mengkonsep ulang karya orang lain aja bagus. Apalagi karya sendiri. Yang perlu kelihatannya kalau aku malah perlu belajar itu sih. Jadi kemarin tuh aku melihat dan mencermati bahwa kan kebanyakan 2 lagu nih. Lagu orang, oke. Lalu ada yang bawain karya sendiri, yang lagu kedua. Lagu orangnya itu dikonsep udah bagus. Begitu karya sendiri lebih bagus lagi. Aku sama Yoga mesti kan tanya dosennya kan mau Yoga, si Gita segala yang masih muda-muda. Iki karyane dhewe. Oh Mas. Iki lucu lho istimewa. Atau apik. Pemain piano wah bagus. Ya nek menurutku anu lah. Sebenarnya kalau kita disambi. Sebenarnya kalau kita mau kunci seperti yang bilang tadi loh, latihan, komunikasi tentang konsep itu dilakukan terus ya mungkin sih bisa, mungkin Jogja ini bisa naik lagi. Sekarang kan sebenarnya udah mulai, udah banyak beberapa band yang karakteristiknya kan kalau menurutku bahwa penampilan atau stage act itu enggak identik dengan rapi, jajasan enggak, tapi memang disesuaikan dengan karakter musiknya toh. Ngono kae lho. Jadi umpamanya sekarang ada beberapa band yang baru hits nih, anak muda. Kayak The Kick, kayak The Jeblok. Lalu ada lagi apa ya? The Pill gitu. The Skid Solo. Nah, itu kalau aku lihat mereka stage act-nya itu bukan jadi stage act itu nggak hanya satu arah. Jadi stage act itu bisa ngambil aku stage act-nya memang ini adalah Britpop 90-an. Itu bisa. Tuh. Selengean gitu kan bisa. Rapi ya bisa toh. Tapi yang penting kan karakternya bisa keluar nih. Karakter keluar. Dan menurutku antara frontman sama band itu harus sama-sama stage act. Ojo frontman-e wis wangun, main band-e ora ngomong apa. Kelas Metallica, U2 aja masih latihan. Lho iki sopo meneh ngono maksudnya. Enggak gitu loh maksudnya. Iya. Atau kita mau ngambil contoh yang di Indonesia juga banyak band-band yang papan atas lah ibaratnya gitu yang memang lihat mereka kan sekarang zamannya digital ya. Kita bisa ngelihat mereka jejak digitalnya dari mana. Gitu maksudnya. Itu aja latihan, tetap latihan. Ngono maksudnya. Koma. Oke. Dan itu aja dulu, atau? Latihan. Latihan, bro. Soalnya gini, sedikit ya, mungkin ya ini pribadi. Jadi maksudnya teman-teman kalau memang nggak sepakat, nggak setuju itu nggak apa-apa, komen aja di sini. Maksudnya gini, komen aja di sini. Maksudnya gini, kita yang praktis ya, maksudnya yang latihan sama yang enggak berjalan beriringan waktu akan tergerus kok yang enggak latihan itu. Iya. Wes toh, itu udah kunci lah itu. Iya, saya semakin modern. Nah, yang bisa bertahan sampai ini yang sampai ya kita lihat yang di terdekat aja lah. Seperti bukannya kita gimana kayak Mas Hendy sampai detik ini aja masih latihan kok gitu loh maksudnya. Loh, Mas Hendy yang pernah di di podcast itu aja dia cerita ya itu belajar latihan loh maksudnya. Maksud teman-teman enggak ini. Latihan. Latihan. Tapi latihannya
kita juga harus sesuaikan sama zaman. Jadi bentuk latihan tuh banyak, nggak hanya saklek bos, harus mau latihan militer, ala militer, 8 jam sehari ya nggak harus. Jadi temukan latihanmu sendiri. Dan komunikasi itu tadi. Yes. Jadi dikomunikasikan. Jadi ngeband ki yo komunikasi, argumen, latihan. Lah mesti solid. Iya toh? Bener toh? Orang sini. Jadi orang mengapresiasi, maksudnya mengapresiasi kalau ada habit yang tadi kita ceritain tadi itu, maksudnya habit kita mengapresiasi performance ini, itu pas dapatnya tuh inilah. Dan kalau manggung ya ditonton 1 orang sama 100 orang, 1000 orang sama effortnya sama. Itu ini sudah. Tapi lain waktu mungkin harus tutup. Lain waktu mungkin kita ngobrol ke ngobrol fokus nih bisnis wae. Oh iya. Bisnis of music ya. Aku kan. Tapi gue mau coba belum selesai. Ya, atau nanti anak bukunya selesai kita obrolin lagi. Ya dah. Ini kalau obrolan ini kalau ada yang nggak setuju komen langsung. Atau ada yang nambahin komen langsung. Siap. Langsung komen. Ini sudah gelap. Tadi dari cerah sekarang gelap. Makin gelap. Eksotis loh. Orang gelap, eksotis. Oke. Oke, kita ketemu lagi di obrolan santai sore bersama Pak RT lagi. Oke. Selamat sore.